Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pertanyaan: apakah bayi prematur yang lahir dalam keadaan meninggal dunia itu wajib dimandikan dan disolatkan? Nah, jadi apakah bayi yang lahir secara prematur lalu meninggal dunia, apakah itu wajib dimandikan dan disolatkan? Nah, dalam hal ini ada perinciannya untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kita akan merujuk ke salah satu kitab di dalam mazhab Asy-Syafi'i, yakni Qutul Habib Al-Gharib Tawshih ala Ibni Qasim, karya Al-Allamah Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 1316 Hijriah. Nah, pada cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah ini, pada halaman yang ke 185 disebutkan bahwa wasani as-siqatu alladhi lam tazhar fihi amaratul hayati bi an lam yastahilla ay lam yarfa' sawtahu sarikhan wa lam yakhtalij wa lam yatanaffas wa lam yataharrak wa lam yazhar khalquhu fala tajuzu salatu alaihi wa la tasihhu li'annahu jamadun walakin yajuzu ghusluhu sawa'un balagha arba'ata ashhurin fasa'idan aw la. Jadi bayi prematur yang lahir, itu dalam ulama fikih ini disebutkan dalam pengertian ini adalah yang belum genap 6 bulan. Jadi yang dianggap bayi prematur lahir atau dalam bahasa Arabnya siqotun itu adalah bayi yang belum genap umurnya atau usianya 6 bulan. 6 bulan. Belum genap 6 bulan. Kalau ada bayi yang lahir belum genap 6 bulan, dan bayi yang lahir itu yang belum genap 6 bulan itu atau yang prematur itu tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti suara teriakan, atau tidak ada menggigil, tidak ada bernafas, tidak ada bergerak, tidak ada bentuk utuh seperti manusia ketika ia lahir, maka bayi prematur yang lahir seperti ini yang tidak ada tanda kehidupan maka tidak boleh disalati, dan ketika disalati pun tidak sah salatnya. Kenapa? Karena bayi prematur yang lahir semacam ini yang tidak ada tanda kehidupan ini itu dianggap seperti benda mati, tetapi boleh memandikannya, baik itu usianya sudah mencapai 4 bulan atau lebih, boleh untuk memandikannya. Dan bayi yang semacam ini yang tidak ada tanda kehidupan ini, yang tidak ada bentuk utuh seperti manusia, maka disunnahkan untuk membungkusnya dengan kain dan menanamnya dan menguburnya. Jadi disunahkan membungkusnya dengan kain dan menguburnya. Itu kalau bayi prematur yang lahir tidak ada tanda kehidupan. Fa in zaharat amaratul hayati bi anistahalla sarikhan aw baka aw ikhtalaja aw tanaffasa walau qabla infisalihi fa hukmuhu ay as-siqati zahiri amaratul hayati kal kabiri fayusalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu
litayaquni hayatihi wa mautihi ba'daha. Yang kedua, bayi prematur yang lahir itu memiliki tanda kehidupan, seperti ketika ia lahir ia berteriak atau menangis, atau dia menggigil, atau dia bernafas. Walaupun dia berteriak, menangis, bergerak, menggigil, bernafas itu sebelum ia terpisah tubuhnya dengan rahim ibunya, maka ia dihukumi dengan hukum orang dewasa yang meninggal dunia. Oleh karenanya, karena dihukumi seperti orang dewasa yang meninggal dunia, maka ia wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disalatkan, dan wajib dikuburkan, karena ada keyakinan bahwa ia hidup lalu meninggal dunia setelahnya. Ini yang kedua. Jadi kalau dia lahir dan ada tanda kehidupan, maka ia dihukumi seperti orang dewasa yang meninggal dunia. Maka ada 4 kewajibannya. 1, harus dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disalatkan, dan yang keempat adalah dikuburkan. Wa in zahara khalquhu faqat wajaba ghusluhu wa takfinuhu wa dafnuhu bila salatin alaihi. Jika bayi prematur itu lahir tapi tidak ada tanda kehidupan, namun ketika ia lahir dia utuh seperti manusia yang utuh, maka wajib dimandikan dan dikafani dan dikuburkan, tapi tidak boleh disalatkan. Jadi bayi yang lahir prematur yang dia lahir secara utuh tapi tidak ada tanda kehidupan, jadi pas keluar dari rahim ibunya atau pas mau dikeluarkan dari rahim ibunya itu sudah meninggal dunia, tapi pas dikeluarkan itu dia utuh seperti manusia yang sempurna, maka dia wajib dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, dan tidak boleh disalatkan. Nah, berarti ada 3 kan? Bayi prematur yang usianya belum genap 6 bulan, itu ada 3 keadaan. 1, kalau bayi prematur yang lahir itu tidak ada tanda kehidupan, seperti berteriak, menangis, dan seterusnya, dan juga tidak utuh fisiknya atau tidak sempurna fisiknya ketika keluar dari rahim ibunya, maka dia tidak boleh disalatkan dan tidak sah juga disalatkan, tapi boleh dimandikan dan disunahkan untuk membungkusnya dengan kain dan dikuburkan. Yang pertama ini ringkasannya. Yang kedua, jika bayi prematur yang lahir itu memiliki tanda kehidupan, maka dia dihukumi seperti orang dewasa yang meninggal dunia. Maka ada 4 kewajiban kita untuknya. 1, memandikannya, mengkafaninya, mensalatkannya, dan menguburkannya. Dan yang ketiga, jika bayi prematur yang lahir itu tidak ada tanda kehidupan, tapi ketika ia lahir, ia sudah sempurna seperti manusia yang utuh, maka tidak boleh disalatkan, tapi wajib dimandikan, wajib dikafani, dan wajib dikuburkan. Paham ya sampai sini ya? Ada 3 perinciannya. Kalau bayi yang lahir setelah genap 6 bulan lalu meninggal dunia, bagaimana perlakuan kita kepada bayi yang semacam itu? Kita ulang. Bayi yang lahir setelah genap 6 bulan lalu meninggal dunia,
apa yang mesti kita lakukan pada bayi itu. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini, ammal waladun nazilu ba'da tamami ashhurihi wa huwa sittatu ashhurin yajibu fihi ma yajibu fil kabiri min salatin wa ghairiha wa inna zala mayyitan wa lam ya'lam lahu sabaqu hayatin id huwa laysa bisiqatin. Adapun bayi yang lahir setelah genap 6 bulan, maka wajib padanya seperti yang wajib pada orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Sekalipun bayi itu lahir sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tidak diketahui ada kehidupan sebelumnya. Kenapa ia dihukumi seperti orang dewasa yang meninggal dunia? Karena bayi yang lahir setelah genap 6 bulan itu tidak dihitung sebagai siqutun, bayi yang prematur. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang bayi yang lahir prematur, yang ketika ia lahir apakah harus dimandikan dan disalatkan. Nah, kita sudah jawab tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.